Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mochi Sripan Ardiansyah Syamsuddin dengan Stanbook 22579.001. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul hubungan antara defisit neraca perdagangan dan penurunan nilai rupiah. Baik, kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama itu ada definisi defisit neraca perdagangan, yang kedua peran defisit neraca perdagangan, yang ketiga dampak penurunan nilai rupiah, dan yang keempat hubungan antara defisit neraca perdagangan dan penurunan nilai rupiah. Baik, kita masuk ke materi pertama. Yang pertama itu definisi defisit neraca perdagangan. Defisit neraca terjadi ketika pengeluaran suatu negara melebihi pendapatan yang diterima dari ekspor dan sumber lain. Hal ini sering terjadi dalam konteks neraca perdagangan di mana nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor, atau dalam neraca pembayaran yang mencakup seluruh transaksi ekonomi internasional suatu negara. Itulah definisi dari defisit neraca perdagangan. Yang kedua, peran defisit neraca perdagangan. Di peran defisit neraca perdagangan di sini ada beberapa poin. Poin pertama itu indikator kesehatan ekonomi. Defisit neraca perdagangan bisa menjadi tanda bahwa suatu negara lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Ini bisa mengindikasikan ketergantungan pada barang-barang luar negeri atau kurangnya daya saing produk dalam negeri. Yang kedua, pengaruh terhadap nilai tukar. Defisit yang berkelanjutan dapat menyebabkan tekanan pada mata uang domestik. Semakin besar defisit, semakin banyak permintaan untuk mata uang asing yang dapat menyebabkan depresiasi nilai tukar mata uang domestik. Yang ketiga, dampak terhadap cadangan devisa. Negara dengan defisit perdagangan besar mungkin harus menggunakan cadangan devisa mereka untuk membiayai impor, yang dapat mengurangi cadangan tersebut dan berdampak negatif dan stabilitas ekonomi. Yang keempat, pemicu utang luar negeri. Defisit perdagangan seringkali dibayar dengan utang luar negeri. Semakin besar defisit, semakin besar kebutuhan untuk meminjam dari luar negeri yang dapat meningkatkan beban hutang. Berikutnya, pengaruh terhadap inflasi. Defisit perdagangan dapat mempengaruhi inflasi jika nilai tukar mata uang domestik melemah akibat defisit. Harga barang impor akan meningkat yang dapat menyebabkan inflasi. Yang terakhir, daya saing ekonomi. Defisit perdagangan dapat mendorong permintaan dan industri untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, baik melalui peningkatan kualitas, efisiensi produksi, atau inovasi. Materi ketiga, dampak penurunan nilai rupiah. Yang pertama itu daya saing ekspor. Penurunan nilai rupiah membuat produk ekspor Indonesia lebih murah dan kompetitif di pasar internasional, sehingga dapat meningkatkan volume pasar. Yang kedua, biaya impor. Dengan rupiah yang melemah, biaya impor barang dan jasa menjadi lebih mahal. Hal ini dapat meningkatkan harga barang-barang impor di dalam negeri. Yang ketiga, inflasi. Kenaikan harga barang impor dapat memicu inflasi karena barang-barang yang menggunakan bahan baku impor atau yang dijual sebagai produk akhir akan menjadi lebih mahal. Berikutnya, pariwisata. Penurunan nilai rupiah dapat menarik lebih banyak wisatawan asing karena biaya perjalanan dan pengeluaran Indonesia menjadi lebih murah bagi mereka. Berikutnya, utang luar negeri. Nilai rupiah yang melemah meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri dalam mata uang asing, karena jumlah rupiah yang diperlukan untuk membayar hutang menjadi lebih besar. Berikutnya, investasi asing. Depresiasi rupiah bisa membuat aset-aset Indonesia lebih murah bagi investor asing, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi asing masuk. Namun, ketidakstabilan nilai tukar juga bisa membuat investor ragu. Yang terakhir, daya beli masyarakat. Penurunan nilai rupiah dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama jika pendapatan mereka tetap dalam rupiah tetapi harga barang dan jasa meningkat. Itulah tadi materi ketiga. Selanjutnya materi keempat, hubungan antara defisit neraca perdagangan dan penurunan nilai rupiah. Yang pertama, tekanan pada nilai tukar.
permintaan mata uang asing. Defisit neraca perdagangan berarti negara mengimpor lebih banyak daripada mengekspor. Ini menyebabkan permintaan mata uang asing meningkat karena pembayaran untuk impor harus dilakukan dalam mata uang asing. Peningkatan permintaan ini dapat menekankan nilai rupiah. Penurunan cadangan devisa. Untuk membiayai defisit, negara mungkin harus menggunakan cadangan devisa. Penurunan cadangan devisa ini dapat melemahkan kepercayaan terhadap nilai rupiah dan menyebabkan depresiasi. Inflasi dan daya beli. Kenaikan harga barang impor. Penurunan nilai rupiah membuat barang-barang impor lebih mahal. Ini bisa meningkatkan biaya hidup dan inflasi dalam negeri. Biaya produksi. Bahan baku impor yang lebih mahal juga dapat meningkatkan biaya produksi bagi industri domestik yang kemudian diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Daya saing ekspor. Harga ekspor yang lebih kompetitif. Penurunan nilai rupiah dapat membuat produk-produk ekspor Indonesia lebih murah dan kompetitif di pasar internasional. Ini dapat membantu mengurangi defisit neraca perdagangan dengan meningkatkan volume ekspor. Peningkatan ekspor jangka panjang. Dalam jangka panjang, penurunan nilai tukar dapat mendorong pertumbuhan sektor ekspor, mengurangi ketergantungan pada impor, dan membantu menyeimbangkan neraca perdagangan. Berikutnya investasi dan utang luar negeri. Biaya utang yang lebih tinggi, penurunan nilai rupiah meningkatkan beban utang luar negeri karena pembayaran utang dalam mata uang asing menjadi lebih mahal dalam rupiah. Dampak pada investasi. Sementara penurunan nilai tukar dapat menarik investasi asing dengan membuat aset lokal lebih murah, ketidakstabilan nilai tukar juga dapat menimbulkan risiko bagi investor yang mungkin menahan diri dari berinvestasi. Secara keseluruhan, defisit neraca perdagangan cenderung melemahkan nilai rupiah, sementara penurunan nilai rupiah dapat mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, termasuk daya saing ekspor dan inflasi domestik. Mengelola keduanya secara efektif adalah penting bagi kebijakan ekonomi suatu negara. Itulah materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.